أشهد أن لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwas sekalian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Ikhlas Tariq Al-Khalas di pembahasan majalat Al-Ikhlas, yaitu praktek-praktek ikhlas dan sedikit contoh di hal apa saja kita bisa melakukan keikhlasan. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-mujalasah fillah. Al-mujalasah fillah. Dan al-mujalasah ini maknanya duduk ngumpul, berkumpul, duduk bareng, tapi karena Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata ngumpul-ngumpul doang dan tidak ada tujuan akhirat. Tidak ada keinginan akhirat, melainkan lillahi ta'ala. Maka berkumpul dengan orang-orang yang ikhlas atau berikhlas dalam berkumpul, maka itu suatu hal yang dimestikan oleh seorang yang berusaha ikhlas atau mukmin. Maka dikatakan oleh penulis rahimallah hafizallah taala ats-tsaniyah al-mujalasatu fillah, yaitu duduk kumpul karena Allah atau dalam rangka taat pada Allah. Jadi berkumpul karena Allah atau dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh beliau, inna mujalasatal mukhlisina lit-ta'awuni ala asbabin najati wat tawasi bil haqqi was sabr fa hadha min a'zamil ghanimati wa anfa'iha. Sesungguhnya duduk bareng dengan orang-orang ikhlas dalam rangka ta'awun, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu terhadap sebab-sebab keselamatan dan saling menasihati satu sama lain tentang kebenaran dan kesabaran. Maka ini adalah di antara sebesar-besar ghanimah dan paling bermanfaatnya. Dan kata beliau, kata penulis hafizallah, wa fi amthali haula yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Dan tentang mereka, yaitu orang-orang ikhlas dalam berkumpul untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk ta'lim,
untuk ilmu, untuk kebaikan agama masing-masing, maka Nabi SAW berkata tentang mereka, humul qaum, mereka adalah kaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang teman duduknya itu tidak sengsara dan tidak merasa keberatan dengan duduk bareng dengan orang-orang ini. Ya, yakni yanfi, Nabi SAW dikatakan oleh para ulama, yanfi anhu asy-syaqa hatta wa illam yata'ammad mujalasatahum wa dzikra ma'ahum. Itu Nabi SAW menafikan adanya syaqa, yaitu kesengsaraan dari orang yang atau pada orang yang duduk bareng dengan orang-orang yang saleh dan orang yang ikhlas. Walaupun duduk barengnya itu tidak sengaja atau tidak ada niatan maksud, seperti orang-orang yang duduk, misalnya duduk di majelis ilmu, lalu ada fulan di sini, jadi kumpulan majelis ilmu seperti ini, lalu ada fulan dia itu ikut-ikutan bukan untuk nuntut ilmu sebenarnya, cuma karena ya pengen nyaman aja di masjid, ya. Maka dia mendapatkan keberkahan majelis ilmu, dia mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Jadi mukhalatatu ahli dzikr, berbaur dengan ahli zikir, berbaur dengan orang yang menuntut ilmu, itu ada keberkahan. Bukan penuntut ilmu itu yang memberikan berkah, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaur dengan mereka itu ada keberkahan. Wa illam yakun qasida, meskipun tidak ada maksud atau tidak ada niatan. Ya. Ini apa saya sendiri yang ngerasa, tapi kok kayak ngerasa lebih panas kayak daripada biasa ya masjid. Ada apa? Emang lagi panas ini masjid? Emang dimatiin? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, anda ngerasa biasanya dingin banget. Hah? Oh. Ya kalau misalnya di suatu masjid biasanya dingin gitu, terus tiba-tiba kok kayak agak panas, itu emang AC-nya lagi ngambek atau jangan-jangan DKM-nya lagi ngambek. Nah gitu nggak tahu gitu. Ya siap. Taib. Mujalasah, duduk bareng dengan orang-orang saleh dalam rangka menuntut ilmu atau nasihat, itu tidak pernah menjadi aib sebenarnya. Bahkan itu adalah suatu hal yang membuat kita itu dapat pahala walaupun tanpa niat. Ini yang disebut oleh sebagian ulama, ada beberapa amalan yang kita itu melakukannya tanpa niatan apapun, tapi tetap dapat pahala. Di antara ini yaitu duduk di majelis ilmu, orang lagi pada ngumpul menuntut ilmu, atau lagi pada ngumpul untuk tahfidz, tahsin. Antum nimbrung, tapi nimbrungnya antum ini enggak ikutan tahsin tahfidz, cuman ya pengen dengerin aja udah biasa gitu, duduk bareng mereka gitu. Maka ini sebenarnya ada pahala di sini. Ada pahala. Ya. Padahal enggak ada niatan untuk sama-sama melakukan hal itu. Tapi karena di tempat yang sama, maka dapat pahala dan keberkahan. Walaupun misalnya enggak memperhatikan gitu misalnya. Ya, ada pahalanya tetap, ada berkahnya tetap. Contoh lain dari suatu hal yang tanpa kita niatan pun dapat pahala, yaitu kita menanam tanaman dan ternyata bermanfaat untuk binatang-binatang seperti burung dan semisalnya. Maka itu adalah ladang pahala kita juga gitu loh. Sebagaimana Nabi SAW katakan hal itu, ada burung yang memakan lahan atas hasil lahannya, jagungnya dan seterusnya misal. Ya maka itu ada pahala gitu.
Termasuk juga hama, karena hama ini kan biasa binatang. Ya. Tapi kalau sampai habis gimana? Ya iya ada pahala di situ. Apalagi kalau sabar. Nah, tapi bedakan di sini kalau kita ke sawah-sawah, ada orang bikin orang-orang sawah atau bikin sesuatu yang bergerak lah gitu. Atau kalau ada burung dihalau burungnya supaya enggak situ ya. Pemilik ladang enggak mau, makanannya dicaplok gitu. Hasilnya dicaplok, enggak mau mereka. Maka apakah kemudian kita katakan mereka biarin Pak, dari pahala lu nanti? Ya enggak gitu juga, ya kan? Namanya orang punya lahan di ladangnya, nanam ya untuk menghasilkan, itu kan pencaharian dia. Ya betul kalau dimakan oleh burung-burung, betul ada pahala, tapi kan bukan berarti udahlah sok burung-burung makanlah gitu. Bahkan naruh burung semua di situ, enggak akan ada yang kayak gitu. Ya karena bukan itu tujuannya. Ya. Kemudian ada hama, ya. Terus kita bilang ke petani, enggak usah dikasih pestisida atau apa gitu, enggak usah dikasih apa-apa. Biarin aja biar habis, yang penting pahala dapat. Itu petani enggak bakal ikut kajian kita nanti kok kayak gitu, ya. Nah, jadi maksudnya adalah kita mungkin tidur di rumah, namun hasil lahan kita itu ada yang mengambil, baik binatang bahkan manusia sekalipun. Maka itu menjadi pahala buat kita. Ada manusia yang mencuri, betul haram buat dia, karena enggak izin sama kita. Ya, ngambil gitu, jagung diambilin gitu. Ini mencuri, haram buat dia. Tapi pahala buat kita. Ada enggak kita niatan? Enggak ada niatan untuk nyari pahala dari maling itu atau nyari pahala melalui maling itu, enggak. Ini termasuk amalan yang tanpa niatan pun bisa dapat pahala. Baik, kemudian kata penulis hafizallah, hadhihi mubalaghatun fi ikramihim wa ziyadatun fi i'la'i makanatihim. Ini adalah suatu statement atau pensifatan yang sangat tinggi dalam memuliakan mereka, memuliakan orang-orang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam bermajlis. Dan ini merupakan bentuk penambahan, yaitu peninggian yang lebih terhadap derajat orang-orang yang ikhlas dalam bermajlis. Ini adalah keadaan yang mulia. Hadhihi halatun syarifah, kondisi keadaan yang mulia yang baik. Wa manzilatun munifah, iya sama, wa manzilah munifah yaitu manzilah atau derajat yang tinggi. La khayyabanallahu minhum wa ja'alana min ahliha. Semoga Allah Ta'ala tidak mengeluarkan kita dari golongan mereka, dan juga semoga Allah jadikan kita sebagai ahli majlis, ahli zikir, yaitu orang yang senantiasa berzikir karena pengaruh dari pertemanan. Wa hadza yudzakkiruna bi majalisis sahabah radhiyallahu anhum. Ini mengingatkan kita akan majlis-majlis para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau antum melihat di hadis-hadis atau asar-asar, jarang teriwayatkan para sahabat diskusi masalah dunia belaka. Jika tidak kita katakan tidak ada, maka jarang. Ya. Melainkan majlis-majlis para sahabat itu mereka imma majlis ilmu, imma mengingat nikmat-nikmat Allah pada mereka. Ya. Faqad kanat amiratan bi dzikrillah ta'ala wa ma yuqarribu minhu. Majlis-majlisnya para sahabat itu dimakmurkan dengan zikir kepada Allah dan atau apa-apa yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anil Aswad bin Hilal Al-Muharibi, dari Al-Aswad bin Hilal Al-Muharibi rahimahullah, beliau berkata, qala li Mu'adz berkata kepadaku, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ayo mari kita duduk bareng beriman sejenak. Maksudnya di sini adalah nu'minu sa'ah, yaitu kita tambah iman kita di satu majelis ini. yakni nazkurullah, kita zikir kepada Allah Ta'ala di satu majelis ini.
sejenak. Kita tambahkan iman dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan anjuran sebenarnya agar kadang-kadang kita itu punya waktu bersama sahabat-sahabat kita, teman-teman kita atau keluarga kita atau istri anak kita untuk mencharging iman supaya lebih tambah atau menyegarkannya. Kadang kita ngobrol dengan istri misalnya, bagus kalau misalnya kita ngobrol bercengkrama baik dengan istri walaupun tema dunia, selama bukan hal yang munkar, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita, ayo sebentar 10 menit saya mau bacain kitab Syarah Riyadhus Shalihin misalnya buat kamu, dibacain, dijelasin dikit, itu kan nggak harus jadi ustadz dulu kalau kayak gitu. Suami yang biasa aja, maksudnya awam, itu bisa membaca, memahami, yuk kita bareng-bareng paham. Nanti kadang-kadang istri ada pertanyaan dengan tema di bab itu, maka suami berusaha menjawab. Betul, suami bukan ustadz, ya, tetapi ada materi-materi ilmu syar'i yang mudah, yang untuk membaca dan menjelaskannya itu nggak harus seseorang jadi ustadz, ya. Itu kan mencharging iman, apalagi ini terhadap istri yang kita tahu perempuan, bagaimana perempuan itu, ya. Nah, apalagi kita juga seorang pemimpin keluarga laki-laki, maka perlu kita mengatakan kepada istri kita dan anak atau anak kita yang sudah besar, hayya bina nu'minu sa'ah. Yuk kita mencharging iman sejenak. Ya, tanpa harus ke masjid atau ke masjid ilmu, mungkin sama suami aja berdua dengan istrinya bicara tentang suatu hal dalam ilmu. Baik, kemudian dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Muawiyah keluar dan menuju suatu halqah, ya, suatu perkumpulan di masjid. Maka kata Muawiyah kepada orang-orang yang lagi berkumpul ini, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di majelis ini? Maka kata mereka, jalasna nadhkurullah, kami duduk-duduk gini untuk mengingat Allah. Ya, kami duduk gini untuk mengingat Allah. Adakah sekarang orang sedang ngumpul, kita datengin, terus jawabannya kayak gini? Antum lihat, Anda nggak tahu ya, kalau Anda lewat di beberapa tempat ada namanya pancong. Nggak tahu nggak pancong, atau warkop pancong atau apa gitu. Apa sih itu? Warkop ya? Tapi gede itu. Nah, itu adalah motor banyak banget itu. Kan Anda lihat di beberapa kali di daerah dekat ujung aspal, terus tadi malam juga ngeliat di daerah mana gitu, warkop pancong. Jadi penasaran kok bisa bererat gitu ininya, motornya tuh parkirnya gitu. Coba kalau toko anak kayak gitu anak seneng gitu, tapi ini toko orang gitu kan, pancong, apa motor banyak banget. Lihat dalamnya itu banyak anak-anak muda itu pada ngumpul. Ini ngapain ini? Ya, coba antum ke situ Pak, kalau rame ya, antum lihat gitu, antum tanya ke mereka semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mungkin ada yang jawab salam. Apa yang membuat kalian duduk kayak gini di sini? Apakah mereka akan menjawab, kami duduk karena mengingat Allah gitu? Mungkin nggak tuh? Nggak mungkin. Di mimpi aja itu nggak mungkin gitu loh. Lah mereka ngapain? Nggak tahu ikhtilat laki perempuan dan semisalnya kan gitu. Anak nggak tahu itu. So, kita kalau belajar dari hal-hal kenyataannya, ada banyak hal unik dan menarik loh. Dan kalau kita lihat ternyata di balik itu banyak pelajaran-pelajaran nih, ya. Padahal warkop kan nggak mesti pancong, ya kan? Ada warmindo, ada ini, ada itu gitu. Tapi kenapa kok penuh itu, full? Anda lihat dari jalan aja udah kelihatan full ini. Parkiran aja udah full, nggak bisa lagi. Itu yang hadir siapa sih? Emang ada acara apa? Anda sampai berpikir ada acara apa sih kok bisa? Tapi ternyata Anda lihat nggak ada tuh acara, mereka
Ya ngumpul aja masing-masing meja gitu, sama kayak ya ngumpul gitu. Dan mereka ada yang main HP, mereka ngobrol atau gimana. Dan kalau antum perhatikan, ini sama seperti, ini sebut-sebut merek sedikit, kita nggak menjelekkan merek dan nggak mempromosikannya. Misal mie gacoan, misalnya. Iya. Parkiran penuh, Anda nggak tahu sekarang ada apakah decline menurun atau enggak. Parkiran penuh. Kemudian banyak dari the Nuruls, anak-anak muda perempuan dan laki-laki itu rela untuk ngantri sampai bersoft-soft, ya gitu. Bagusnya mereka ngantrinya itu bagus gitu loh, nggak kayak ibu-ibu ngantri sembako, nggak bisa itu. Nah ini lama panjang, buat apa? Bukan buat makan mie. Subhanallah. Padahal kan bikin sendiri di rumah bisa. Atau di warkop juga banyak gitu loh. Nah, kalau kita perhatikan usia mereka ini, baik yang di apa? Tadi pancong itu atau yang di gacoan. Itu usia berapa jemaah? Antara 17 atau 15 sampai 25 gitu ya. Gen Z. Sekarang di antum ada nggak Gen Z? Nggak ada. Paling Pak Ade doang gitu. Coba sekarang kenyataan itu pelajarin loh Pak. Jangan anggap ini semua nggak ada artinya. Ini gejala. Ya, ini gejala. Kita lihat Gen Z ini untuk ngumpul hal yang lalai dan semau mereka itu bisa cepat trendy di kalangan mereka. Tapi untuk ngumpul untuk hal yang futuristik buat masa depan mereka nggak bisa. Banyak kayak gitu. Gen Z itu kelahiran 98 sampai 2012. Gen Z ya. Gitu. Cocoknya itu buat pas listrik padam pakai mereka. Ya. Ini tahap yang luar biasa nih sebenarnya ini. Kelahiran ini. Mereka terus orang tua milenial. Orang tua berarti yang lahiran tahun 80 sampai 98-an itu, milenial itu. Punya anak Gen Z nih. Gen Z ini. Nah, Gen Z ini terbentuk karakternya ini dari beberapa sisi. Satu, karena mengalami perubahan konsumsi internet. Enggak. Antum internet versi 2006, 2007 dulu sebelum Gen Z udah mulai belum mulai hidup tuh Gen Z itu. Coba HP antum apa? Paling Asia. Kan paling apa? Yang satu huruf, satu rupiah. Masih ingat gak Pak? Mana ada internet yang Masya Allah gitu. Paling mulai 2008, 2009 mulai ada tuh modem-modem bold ini itu. Mulai lumayan tuh. 2010, udah mulai itu internet. 2000 sekian, maka jarak rentang 2010 kemari itu Gen Z udah mulai hidup tuh. Dia masa balita mereka, masa kecil mereka itu internet lagi kenceng, udah kenceng tuh mulai itu. Itu yang berpengaruh diantaranya itu. Kedua, kita orang tua milenial nih. Beda dengan orang tua boomer, ya. Kita orang tua milenial dulu mengenal masa-masa pahit, ya kan? Dan kita memanjakan anak-anak Gen Z ini sebenarnya dari kecil. Itu dua. Tiga, faktor lingkungan dan seterusnya lah, media dan seterusnya. Ini buat ngumpul-ngumpul bisa seperti ini. Sekarang antum kumpulin Pak, para Gen Z ini atau Gen Z ini ke masjid untuk masa depan mereka.
Walaupun mungkin dikasih uang belum tentu mereka mau. Makanya sebagian dari orang tua atau orang-orangnya mulai sekarang lebih merasa bisa untuk menghidupkan kembali norma dan akhlak dan ilmu kepada generasi alfa. Ya deh ya. Usianya berapa deh? 9, berarti kelahiran tahun 2016. 2014. 15. Nah, ini generasi alfa. Dan generasi alfa itu sekarang bisa lebih baik dididik dibandingkan Gen Z. Gen Z tuh kayak udah makhluk tanggung, ya udahlah biar aja hidup lah gitu. Ya, bagi yang belum dapat hidayah ya. Ya. Kemarin Sabtu kemarin subuh anak kajian di perumahan seperti ini modelnya. Cuma seperti di sana lebih sedikit lebih besar lagi gitu. Itu problemnya seperti problem banyak dari masjid sekarang. Ngumpulin remaja masjid susah banget. Diiming-imingi apapun, mereka pertama ngumpulin, mereka minta apa? Gen Z ini minta apa? Ada wifi masjid. Oke, dikasih. Terus pertemuan kedua minta lagi apa gini, dikasih. Pertemuan ketiga hilang mereka, nggak pernah. Keempat nggak pernah ada lagi muncul. Artinya nggak sesuai interest mereka ngumpul-ngumpul itu. Nggak memikirkan ini ngumpul untuk maslahat masjid dan future-nya masa depan masjid. Maka inisiatif dari ketua DKM ngomong ke anak pribadi, saya udah nggak bisa, betul-betul udah berusaha, kami udah nggak berusaha mengumpulkan Gen Z ini. Gak bisa mereka. Mau diiming-iming apa gak bisa mereka. Karena apa yang gak sesuai interest mereka itu gak bakal mereka lakuin. Empati mereka juga kurang gitu kepada orang tua, kepada lingkungan kurang. Maka saya akhirnya mengumpulkan generasi alfa aja, anak-anak SD. Ya. Dan mereka bagus, mau lebih baik dibandingkan generasi atas mereka. Dan itu yang terjadi. Anda nggak tahu ke di masjid atau bah ini. Ya. Ini fenomena harus dipelajari, Pak. Generasi alfa ini, wallahu alam, malah lebih bisa dipoles dibandingkan Gen Z ini. Dan sekarang baik di USA, di Kanada, bahkan di Indonesia, banyak perusahaan besar yang sudah nggak mau lagi mulai pakai Gen Z. Mereka tuh lebih suka ketika sesuatu yang sifatnya kolektif ngumpul. Ya. Dan itu semua mereka. Kadang-kadang tiba-tiba enggak hilang, tiba-tiba itu. Disuruh ini enggak mau, disuruh itu enggak mau. Maunya kerja efisien, untung banyak tapi waktu sedikit. Itu banyak seperti itu. Nah, sekarang siapa di antara Gen Z yang mau punya inisiatif untuk bikin kajian misalnya? Dulu remaja-remaja masjid itu bisa bikin kajian kecil-kecilan, Pak. Sekarang mungkin bisa Gen Z, tapi harus online. Harus ada teknologi yang digunakan. Karena mereka hidup dimulai dari masa teknologi internet kita itu baru lagi norak-noraknya Indonesia ini. Sebenarnya agak terlambat Indonesia ini, soal internet agak terlambat, atau bisa katakan terlambat banget sebenarnya. Kita baru mengenal istilah online itu di masa adanya MRC atau Friendster ya. Sebenarnya di barat sejak 90-an online itu udah sesuatu yang biasa. Di kita lagi norak-noraknya itu tahu, agak terlambat sedikitnya. Nah, maka jadi ketika Muawiyah melihat ada suatu kumpulan di masjid, dia tanya, apa yang membuat kalian berkumpul di sini? Maka kata orang-orang ini, jalasna nadzkurullah. Kami duduk karena pengen berzikir kepada Allah. Maka kata Muawiyah, Allah ma ajlasakum illa dzalik.
Ya. Demi Allah kah? Apakah demi Allah tidak ada yang membuat kalian duduk di sini melainkan itu? Cuman karena Allah? Maka berkata mereka, wallahi ma ajlasna illa dzak. Demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kata Muawiyah, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Nah di sini Muawiyah radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan bahwasanya memang beliau yaitu Muawiyah bukan yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi beliau memiliki suatu hadis atau Muawiyah memiliki ingatan tentang suatu kejadian pada Rasulullah SAW yang persis seperti ini. Wa inna Rasulullah SAW kharaja ala halaqatin min ashabih. Rasulullah SAW pernah keluar dan melihat suatu halaqah, suatu perkumpulan para sahabatnya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk seperti ini? Maka kata para sahabat, jalasna dzkurullah, kami duduk karena pengen zikir, mengingat Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Dan kami duduk kayak gini karena ingin memuji Allah atas apa yang telah Allah berikan petunjuk pada kami berupa Islam dan apa yang Allah Ta'ala karuniakan pada kami dengan Islam. Itu kata para sahabat kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, Allah ma ajlasakum illa dhalik. Wallahi tidak ada yang membuat kalian duduk selain itu. Maka ketika mereka bilang, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzak. Demi Allah tidak ada yang membuat kita duduk kecuali karena itu, karena ingin zikir pada Allah Azza wa Jalla. Maka persis perkataan Nabi SAW, maka persis perkataan Muawiyah seperti perkataan Nabi, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ya. Saya ini menyuruh kalian untuk bersumpah bukan karena saya ingin menuduh kalian gitu loh. Ya. Saya bilang kata Rasulullah, demi Allah kalian bukan karena itu. Maksudnya gitu loh. Kadang kita itu nyuruh orang bersumpah bukan karena kita curiga sama orang itu, tapi karena ini sesuatu yang hebat, dahsyat, sampai saya tuh nyuruh kamu untuk bersumpah. Faham gak jemaah sekalian? Gimana ya? Kayak Rasulullah ketemu para sahabatnya lagi pada ngumpul untuk zikir gitu loh. Kalian ngapain? Kami berzikir ya Rasulullah. Demi Allah kalian cuma pengen zikir kayak gini. Ini bukan karena Rasulullah SAW curiga atau menuduh mereka enggak berzikir, bukan. Tapi karena excitednya Rasulullah, karena senangnya, bahagianya Rasulullah melihat sahabatnya gini. Faham enggak jemaah? Misal anak antum ranking 1, pintar memang insyaallah. Kemudian kata anak antum, "Pak, aku ranking 1." Wallahi kamu ranking 1. Itu bukan karena kita pengen nuduh dia bohong, bukan, tapi karena saking senangnya kita sampai kita minta, "Wallahi kamu ranking 1." "Wallahi, Pak." gitu. Nah, maka kemudian kata Nabi, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya itu nyuruh kalian bersumpah bahwasanya kalian memang betul-betul lillahi ta'ala ngumpul gini, bukan karena saya menuduh kalian bohong, bukan. Walakinnahu atani Jibril, tetapi Jibril datang kepada saya dan mengabarkan annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Ya.
Maka kata penulis hafizullah, faqauluhu, perkataan Nabi SAW, yubahi bikumul malaikah, malaikat Allah Ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan malaikat, maknanya adalah yudhiru fadlakum lahum, yaitu Allah Ta'ala menampakkan keutamaan kalian di hadapan para malaikat. Wa yurihim husna amalikum, Allah Ta'ala memperlihatkan bagusnya amalan kalian. Wa yuthni alaikum indahum, Allah Ta'ala memuji kalian semua di sisi para malaikat. Wa aslul baha, ya yubahi. Wa aslul baha, asli kata baha aslinya maknanya adalah al-husnu wal jamal. Ya, al-husnu wal jamal, yaitu kebaikan dan keindahan. Wa fulan yubahi bimalihi, fulan, ada istilah kalimat fulanun yubahi bimalihi, yaitu fulan yafkhar wa yatajammalu bihim ala ghairihim wa yudhiru husnahum, fulan membanggakan hartanya dan memperindah dirinya dengan harta tersebut dan menzahirkan kebaikan harta tersebut. Mubahat mubahat yaitu menzahirkan keutamaan dan kehebatan kebaikan, itu tuh mubahat namanya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan begini, man talabal ilma mimma yubtagha liwajhillah la yabtaghi illa liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih adkhalahullahu nar. Barang siapa menuntut ilmu yang mestinya ilmu itu dituntut untuk wajah Allah, tapi dia menuntut ilmu tersebut liyubahiya bihil ulama, yaitu untuk apa? Untuk berbangga-bangga bisa dekat sama ulama, berbangga-bangga bisa menzahirkan diri bersama ulama, itu tujuannya. Nah, sekarang tidak sedikit beberapa penuntut ilmu yang nempel sama beberapa ustadz besar untuk membanggakan diri, saya dekat sama ustadz fulan, saya adalah wasilahnya ustadz fulan untuk DKM dan takmir dan seterusnya, saya adalah ring satunya ustadz fulan, saya dan seterusnya, untuk bangga-bangga dia dengan kedekatan dengan ustadz-ustadz yang populer. Saya kenal banyak ustadz, di kontak saya banyak ustadz-ustadz besar, dai-dai sunnah yang populer, semua kenal saya. Saya udah bisa ngatur jadwal ustadz-ustadz fulan. Ini kan ada berapa ikhwan kayak gitu. Dan antum lihat yang seperti ini, ilmunya itu lebih cetek dari kari kering, cetek banget ilmunya. Tapi tentang gosip ustadz atau jadwal ustadz paling tahu. Ini orang bukan penuntut ilmu, bukan penuntut ilmu, nggak ada progres ilmu pada diri orang ini. Karena dia kalaupun menuntut ilmu itu bukan karena betul-betul pengen mengamalkan ilmu tersebut. Memang yaitu liubahiya bihil ulama agar bisa membanggakan atau bertajamul, menghias dirinya dengan diketahui dia dekat dengan ulama. Au yumariya bihis sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, nuntut ilmu untuk banyak berdebat di media sosial. Ini juga enggak benar. Au liyasrifa wujuhan nasi ilaih, nuntut ilmu supaya wajah-wajah orang itu condong kepadanya, yaitu supaya cari perhatian, dia cari perhatian. Nuntut ilmu kali cari perhatian. Banyak nuntut ilmu dia memperlihatkan seorang cerdas, pinter, supaya orang-orang itu ikut dia, follow dia. Ini kan Bekasi juga ada dai yang seperti ini. Kadang-kadang mentahdzir Ustadz Fulan, mentahdzir ini, pansos. Makanya dai-dai pansos seperti ini, apa kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, adkhalahullahu nar, dia bakal masuk neraka. Allah Ta'ala masukkan dia ke neraka, karena ilmunya bukan untuk beramal, tapi untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan,
untuk pamer supaya orang lihat dia, itu caper. Jadi mubahat di sini pembangga-banggaan. Allah Ta'ala bermubahat yaitu membangga-banggakan orang-orang di majlis ilmu di hadapan para malaikat. Fahadhil mubahatu min Rabbi dalilun ala syarafi dzikri indahu. Pembangga-banggaan dari Rabb ini, dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang ini, itu menunjukkan akan mulianya zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi lahu, dan betapa Allah mencintainya, wa anna lahu maziyatan ala ghairihi minal a'mal, dan bahwasanya majlis ilmu atau zikir itu ada maziyah, kelebihan tersendiri dari amalan-amalan. Maka fahris ala mujalasatil mukhlisin al-muhibbin as-sadiqin, maka berhasratlah untuk duduk bareng dengan orang-orang ikhlas. Al-muhibbin itu orang-orang yang mencintai, as-sadiqin orang-orang yang jujur. Waltiqati at-tayyibi thamarati kalamihim, dan hendaknya iltiqat. Iltiqat itu tahu luqatah apa? Luqatah itu adalah pungutan, memungut, pungutan. Yaitu ketika kita duduk dengan orang-orang yang baik, orang soleh, pungutlah, petiklah buah-buah yang sangat baik dari ucapan mereka. Kama tuntaqu at-tayyibut thamar, sebagaimana dipilihnya buah-buah yang paling bagus. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam, dan janganlah bicara kecuali jika memang bicara itu lebih bermaslahat. Wa alimta anna fihi mazidan li halika wa manfaatan li ghairika, dan janganlah bicara kecuali jika engkau tahu itu ada tambahan kebaikan untuk dirimu atau manfaat untuk selainmu. Maka ini faedah atau ini adalah pembahasan tentang mujalasah fillah, yaitu duduk bareng karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan duduk bareng keluarga? Maka apakah ini bisa mujalasah fillah? Bisa selama memang betul-betul terjaga ucapan-ucapan di arisan keluarga atau perkumpulan keluarga. Ya, dan tidak ada kemunkaran di situ. Maka bisa, dan bukan dalam rangka acara bid'ah, maka bisa mujalasah fillah. Namun kenyataannya sih kadang kita lebih selamat malah justru duduk bareng dengan orang-orang soleh murni gitu dibandingkan dengan keluarga. Memang duduk bareng keluarga ada sisi silaturahim, pahala besar insyaallah. Tapi kadang minusnya adalah yakni ledek-ledekan, terus mengeluhkan pasangannya, kadang-kadang cerita gitu. Subhanallah, ya. Keluarga besar, kemudian problemnya apa aja di-share, problem rumah tangganya. Padahal ini jangan gitu loh. Jangan yang bapak-bapak oke, yang ibu-ibu ini, rame. Masya Allah, misalnya arisan keluarga, ya silaturahim, Masya Allah. Tapi kadang-kadang kurangnya, bukan kadang-kadang, hampir selalu ada minusnya. Selalu ada minusnya. Tapi kalau kita mujalasah salihin, sama orang-orang soleh aja, itu yang dibahas itu kebaikan rata-rata. Walau kita keceplosan kadang-kadang ngebahas politik ini, ngebahas artis ini, ada lagi itu bahkan di masjid kadang-kadang gitu. Ya, begitulah zaman ketika segala info itu mudah didapat. Ya. Maka semoga kita selalu berkesempatan jemaah untuk duduk bareng karena Allah. Ketika ana sebagai yang mengisi kajian di beberapa tempat, sejujurnya ketika ana isi kajian dan hadirin itu rata-rata tua, itu malah lebih kerasa enaknya, Pak. Iya. Tapi ana kok isi kajian di pesantren tertentu atau di
kota tertentu dan isinya anak-anak sekolah atau anak pesantren, itu malah lebih susah. Ya. Tapi kalau orang tua lebih enak. Kenapa? Karena orang tua diam, khusyuk, tidur, nah gitu. Jadi anak nggak perlu baper juga gitu. Kok anak-anak sekolahan itu kita ngomong, dia ngomong sama temennya gitu. Jadi mangkel gitu kan. Tapi mau gimana, ini beda orang, beda generasi, beda sikap. Ya, dan juga kalau orang-orang semakin tua, ya, ketika kekajian itu karena kesadaran. Ya, karena kesadaran betul-betul. Makanya mendapatkan anak-anak muda usia under 30, di bawah 30, itu mau rutin ke majelis ta'lim, mau rutin ke majelis ilmu, bukan karena tren. Maka ini spesial ini anak ini. Di bawah 30 Pak. Anda gak yakin selain Pak Ade ada di bawah 30. Ya Pak Ade ya. Masya Allah, senior beliau Masya Allah. Coba sekarang cari di majelis daerah sini. Ini kan di daerah Jati apa nih ya? Jati Cempaka. Jati apa nih Pak? Jati Makmur. Ada kajian mana lagi dekat sini misalnya? Di mana lah? Di Dr. Ratna atau di daerah Caman atau apa? Pokoknya daerah sini lah. Antum temuin kajian ada anak, ada laki-laki under 30 di bawah 30, laki-laki ya maksud di bawah 30. Dan ini kajian rata-rata bapak-bapak, dia mau hadir atau mau nyatet. Ini insya Allah ini spesial, ini generasi yang orang ini spesial, beda sama generasi dia orang. Karena begitu yang tadi Anda sebutkan, fenomena migacawan dan pangsit apa tadi? Pancong-pancong itu. Mereka ini lebih suka hal yang sifatnya tren. Makanya kalau antum lihat coba, HSI itu trendy. Banyak gaya Gen Z yang ikut, banyak cocoknya kayak gitu. Memang ada kompetisi di situ, tapi secara online. Ya. Coba antum lihat yang hadir di Blok M Square. Banyak gaya Gen Z. Blok M Square Pak, menurut Iman, Blok M Square. Banyak gak anak-anak Gen Z itu? Rata-rata digandrungin kan di situ. Antum lihat majelisnya misal Ustadz Nuzul. Karena apa yang menjadi tren bagi mereka, itulah mereka akan tersedot ke situ. Itu karakternya gitu mereka tuh. Jadi nunggu harus jadi tren dulu. Misalnya Masjid At-Taubah, trennya apa nih yang menarik anak-anak muda ini? Misalnya apa trennya? Anda nggak tahu lah gimana caranya. Misalnya Masjid At-Taubah membuat suatu event yang itu menarik Gen Z ini. Ngumpul bareng mereka bakal. Tapi ikhwan, inilah bedanya ngumpul karena makhluk dengan ngumpul karena Allah. Ngumpul karena makhluk, ya ketika apa yang dicari di makhluk itu udah nggak ada, maka selesai bubar itu ngumpul. Tapi ngumpul karena Allah, selesai antum berkumpul, hati itu tetap ada melekat rasanya. Karena Allah. Ya. Sekarang kita masing-masing kepentingannya apa Pak? Antum gak ada kepentingan sama anak juga gak ada, dan antum gak ada kepentingan sama teman-teman lainnya. Tapi kita sama-sama nyimak ilmu, nyari pahala, dan mudah-mudahan dapat manfaat. Udah itu, pulang insya Allah dapat manfaat, udah selesai. Maka mental-mental ngumpul karena tren ini yang sebenarnya kalau bisa jangan diturutin. Karena dai ya, jika dia nurutin dengan kemauan bagaimana mindset Gen Z ini, itu dai-nya yang bakal nanti konyol. Dai-nya yang bakal konyol beneran. Bikin drama lah, bikin konten-konten lah, itu kan nyedot Gen Z itu. Terus apa ya, pura-pura inilah, pura-pura itu, terus nampakin barang mewah, unboxing, dai gitu. Unboxing barang mewah dalam rangka dakwah, unboxing. Ini kan sesuatu yang memang trendy dan sangat suka Gen Z itu.
dengan hal seperti itu. Maka digandrungi oleh Gen Z. Ya. Mungkin ini cara dakwah, iya betul. Tapi kalau ikut dengan metode seperti ini Anda pribadi ya enggak setuju. Ini ustadz jadinya artis nanti lama-lama. Makanya ustadz sunnah atau bid'ah atau apapun namanya, yang digandrungi Gen Z adalah ustadz yang menuruti nafsu mereka, menuruti keinginan mereka, menuruti tren mereka. Dan itu kan jadi fitnah tersendiri bagi ustadz ini. Udah kayak bukan ustadz sunnah nanti lama-lama. Apa-apa ditampakkan, apa-apa diliput, apa-apa disiarkan, makan aja difoto, digambar, makan, unboxing produk ini bukan ustadz, artis. Ya, artis. Kemudian ustadz karena banyak gandrungan jadi populer. Jadi dakwah ini wibawanya itu udah hampir gak ada jadinya. Ilmu ini udah gak sakral lagi jemaah. Tapi fame, popularitas, penggandrungan dan semisal itulah yang lebih nonjol. Ya. Sementara yang tidak seperti itu dianggap kaku, aneh, susah dicerna, subhanallah. Ya. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, fenomena dakwah dan strategi di zaman sekarang ini harus banyak difikirkan oleh para dai sebenarnya dan juga DKM. Apakah DKM pengen nurutin keinginan anak-anak muda ini sehingga muruah dan kewibawaan dakwah itu ditebang, yang penting diikuti oleh Gen Z. Nah, dan ana yakin banyak dari jemaah punya anak di usia segitu. Solusinya tentu bukan kita nurutin mereka persis, exactly kita turutin semua mereka. Jangan. Ini anak-anak yang memang butuh treatment khusus dan mereka bukan orang berkebutuhan khusus, bukan. Cuman mereka emang qadarullah fasenya itu hidup di masa seperti ini gitu loh. Ya, maka gimana caranya? Itu pikirkan. Anda juga sedang memikirkan karena ini problematika umat jemaah, problematika umat. Antum bisa melarang anak alfa ini untuk pakai AI dan diatur bisa. Tapi Gen Z antum nggak bisa ngatur lagi mereka untuk pakai AI. Coba sekarang kan banyak aplikasi yang menawarkan jasa AI untuk menjadi asisten yang paling memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas kuliah. Coba usia anak-anak kuliah sekarang kan usia Gen Z rata-rata. Dan kualitas mereka itu menurun. Tapi kepintaran dan wawasan mereka mungkin ada. Lebih dari kita zaman kita kuliah dulu. Jauh. Karena mereka apa-apa tinggal search, oh tahu. Tapi lihat kedalaman pengetahuan mereka itu gak ada kedalaman. Ya, karena apa? Karena menyerap pengetahuan itu bukan cara menyerap, tapi hanya mengetahui kulit saja, udah gitu aja. Enggak mendalami dan mempelajari, menelaah itu gak bisa. Lihat buku-buku sekarang gak laku, kecuali novel, komik. Tapi buku-buku yang mendalami itu gak laku. Cari e-booknya, terus dari e-book tersebut, electronic book, di-upload ke salah satu aplikasi AI dan minta AI untuk meringkasnya. Subhanallah. Ya. Zaman ketika saya pernah ngajar di tahun 2010 atau 2011. Ini saya mengalami itu, saya ngajarin anak SMP ya atau SMA. Bahasa Inggris dulu saya English teacher saya. Saya tulis di papan soal. Kayak kita guru dulu kan nulis soal kan di papan, Pak. Ini ada ABC-nya. Terus ngabisin waktu memang. Kalau sekarang emang gak efisien sih kayak gitu. Wah. Udah pernah. Terus tiba-tiba selesai nulis, udah lama tuh nulis. Anak balik badan. Ini murid anak ada 2 ketika itu. Anak lupa nama dia siapa, laki-laki. Dia kayak gini. Kamu ngapain foto saya? Pakai bahasa Inggris. Enggak mister, Anda dipanggil mister gitu ya. Waktu itu mister Anda, sekarang Ustadz. Enggak mister,
misi dulu mister, Anda disuruh minggir gitu loh. Kamu ngapain? Ntar memoto. Buat apa? Ya daripada saya nulis, subhanallah. Gurunya nulis capek-capek, dia tinggal moto. Tapi Anda nggak bisa marah. Kalau Anda marah, dia nggak bayar nanti. Karena itu kursusan. Ya Allahu Akbar. Itu tahun 2010-2011. Mana kita pikir AI sekarang? Seperti itu. Generasi udah berubah. Anak-anak serba instan mereka ini. Makanya jemaah sekalian yang masih punya anak generasi alfa itu benar-benar janganlah disamakan caranya dengan anak-anak Gen Z ini. Manfaatnya besar. Ya cukuplah mereka aja yang kayak gitu. Wallahu alam. Sepertinya sudah masuk waktu syuruk ya. Udah masuk belum jemaah? Ya taib. Udah kita nggak ada pertanyaan insyaallah ya. Nanti kita cukup sampai sini biar. Ayo Pak ya. Ya Pak. Iya Pak. Ya. Ya. Itu yang masih juga kita pikirin Pak, karena memang karakter beda-beda, nggak semuanya begitu, cuman pakar-pakar psikolog aja itu belum semuanya dapat ramuan dan formula untuk anak-anak ini Pak, gitu loh. Gimana? Nggak mau dibawa ngaji, nggak mau. Apalagi ngaji ibu-ibu hari Rabu siang, yang tuanya suaranya gede banget itu. Subhanallah, ini butuh sharing dengan banyak para psikolog, terus butuh banyak yang menyebarkan, karena ini kan kaitannya dengan masa depan negara kita, masa depan gitu. Subhanallah ya. Pak, di zaman kita nih anak-anak muda banyak yang joget nggak Pak? Ya banyak sih. Cuman coba jogetnya om-om sekarang atau bapak-bapak itu yang dulu suka dangdutan kayak gimana? Paling gini-gini doang, gimana? Joget gitu doang kan? Coba sekarang lagu-lagu sekarang diskonya banyak nggak? Konyol-konyol lagunya itu, aransemen musik konyol-konyol. Kenapa? Presiden kita, hafizallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga beliau dan memberikan hidayah. Kenapa sebelum election dulu ketika sedang mempromosikan dirinya dulu, kenapa banyak joget? Emang beliau joget dulunya? Enggak Pak, itu TNI. Mana mau joget kayak gitu? Kenapa coba? Kenapa joget? Apa sebabnya? Masa nggak tahu? Ya karena Gen Z yang banyak yang memilih dia. Karena beliau ingin menjaring pasar Gen Z. Itu strategi politik Pak. Itu bukan joget karena hobi beliau. Mana orang? Antum orang TNI banyak joget sih. Cuman masa ini calon presiden joget? Tapi kenapa beliau mau kayak gitu? Untuk menganggap ini, wah ini nih. Karena apa? Pikiran anak-anak Gen Z itu, apa yang menghibur mereka, itu yang akan mereka ikuti. Mana mereka mau ngikutin Pak Anies yang dikit-dikit agama, dikit-dikit ini, mana nggak mau mereka. Apalagi Pak satunya, ya. Tapi ini, joget nih, lucu nih, kayak seru nih, kayak gitu mereka kayak gitu. Ya, tanya anak-anak Gen Z antum dulu pilih siapa? Gak ada yang bilang saya pilih Allah Subhanahu Wa Taala, gak ada yang bilang gitu. Itu karena menarik massa untuk itu, gitu Pak. Jadi pengen yang entertaining, karena udah biasa dengan ini. Dan ini salah kita juga sebenarnya, salah orang tua generasi milenial ini yang manjain anak-anak itu diantaranya. Diperparah ada pandemi. Jadilah mereka generasi rebahan yang saking rebahan kita nggak bisa bedain mana kasur mana manusia. Iya, kita yang membuatnya kayak gini juga kita Pak. Karena anak itu masih ingat banget sebelum pandemi Bekasi ini adalah lumbung dakwah Gen Z. Anak dakwahin Gen Z banyak lupa, terutama Islamic Center Bekasi. Kalau antum tahu, itu kan kalau hari Sabtu atau Ahad, sehari itu bisa 4 kajian loh Pak.
beda ustadz. Dan itu rame, kadang 1000 itu Gen Z semua itu. Umumnya. Ya ada juga yang tua juga ada. Lihat aja sekarang. Masjidnya tetap istiqomah kayak gitu-gitu aja. Pembangunannya ngadat sampai sekarang. Tapi kajian di sana nggak kayak dulu nuansanya. Antum bikin kajian di sana udah nggak seru lagi karena udah nggak trendy lagi, kecuali beberapa majelis taklim yang udah mereka kenal trendy. Gitu. Anda ngajar di Bekasi itu dari 2000 sebelum pandemi udah banyak lah. Di Assalam Sakit Jaka Sempurna, di Baitur Rahman di Tarian, dan banyak itu. Sekarang dulu di Masjid apa Baitur Rahman Sikunir apa ya Mersi apa? Ya itu. Sebelum pandemi itu ada kajian Ahad malam. Itu yang hadir banyak tuh. Banyak yang muda-muda juga. Sekarang mereka nggak tahu udah terkubur atau gimana, nggak kelihatan mereka. Sisanya ampas-ampas orang tua aja, mohon maaf gitu. Dan di tempat lain itu rata-rata begitu cuma sampai ada pada kemana ini? Ini sebabnya apa? Pandemi. Mereka diberikan porsi internet yang maksimal. Dan ustadz-ustadz yang tadi nggak online mulai online, ternyata mereka dapatkan ini lebih efisien bagi mereka. Akhirnya kholas, hilang tergerus, mereka hilang dari majelis ilmu. Dulu ini Bekasi ini Pak, lumbung majelis ilmunya para Gen Z. Beneran, anak ngelihat sendiri. Anak pernah juga kajian di Al Azhar Sumarekon. Ya, itu masya Allah. Tahun 2017 dulu, 2018 juga awal. Itu yang hadir 1000-an nyampe itu Pak. Gak tahu sih berapa kapasitasnya, tapi penuh. Kajian penuh. Ya ikhwan, akhwat penuh di atas. Itu rata-rata tuh anak kuliahan atau baru kerja maksudnya usia 24, 23, 20. Iya, usia segitu. Belasan tahun. Ya. Sekarang enggak seperti itu. Ya subhanallah, udah banyak berubah. Gimana caranya? Ini belum dapat formula persisnya gimana, karena para psikolog itu mereka juga menurut ana ya terlambat dalam mempublish ke umat solusi secara psikologis untuk mereka. Ada beberapa podcast yang membahas ini jemaah. Kita ini memang ngaji, betul. Kita dakwah sunnah, betul. Tapi mestinya kita juga harus concern dalam masalah ini, karena ini kaitannya erat dengan masa depan dakwah. Nah, concern masalah ini mungkin kita boleh mendengarkan podcast-podcast untuk mencari solusi, Pak. Dan hal-hal kayak gini nggak mesti ustadz itu bisa untuk memberikan solusi. Bisa jadi yang lebih bisa adalah para psikolog. Orang-orang itu yang bisa paham karakter. Enggak semua hal itu ustadz yang bisa memecahkan solusinya. Maka coba Bapak juga dengerin beberapa dari psikolog yang mereka membahas tentang fenomena Gen Z ini. Mereka itu bukan orang-orang buruk pada asalnya. Namanya generasi, ya manusia, karakternya begitu. Cuman kita belum menemukan cara yang tepat untuk menstimulus mereka di track yang berfaedah untuk masa depan mereka. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan generasi-generasi ini dari kaum muslimin itu generasi yang berkah insyaallah. Ini bukan suatu hal yang membuat kita harus panik, seberapa panik, enggak. Tetapi harus concern, perhatian, dan dai-dai itu juga harus perhatian masalah ini. Orang tua juga ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.